nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, wa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i was samarat wa basyiris sabirin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini selaku khatib kami berwasiat, marilah kita berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hidup kita dinaungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, selamat dunia hingga selamat nanti di akhirat. Sidang Jumat yang berbahagia, kita sekarang berada di bulan Dzulhijjah, yang mana di bulan Dzulhijjah ini ada suatu peristiwa yang agung, ada suatu peristiwa yang besar bagi kita umat Islam, yaitu peristiwa sebagai dasar untuk pelaksanaan Idul Kurban, yang mana dasar dari pelaksanaan dimulainya pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini dimulai dulu adanya suatu peristiwa yang tercantum dalam Al-Quran, yang mana diceritakan, dikisahkan ketika Ibrahim, Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika pernikahannya sudah berjalan 80 tahun kurang lebihnya, bahkan lebih. Dalam usia pernikahan yang sedemikian lama usianya, belum dikaruniai seorang putra pun. Maka dalam suatu renungan beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Wa basyarnahu bigulamin halim. Maka Allah menjawab, maka kami beri kabar gembira kepadanya Ibrahim alaihissalam seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Lalu diceritakan dalam Al-Quran, setelah punya anak sekitar berusia 13 tahun, Ibrahim alaihissalam bermimpi. Falamma balagha ma'ahu syaqya qala ya bunayya innani ara fil manami anni adbahuka fangdur ma la tara. Maka ketika anak itu sampai pada usianya, pada usia sekitar 13 tahun,
Ibrahim berkata kepadanya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku penyembelihmu." Maka apa jawab Ismail alaihi salam, seorang putra yang dipersiapkan oleh Allah meneruskan risalah agamanya, ayahnya Ibrahim alaihi salam? Wa nadainahu an ayat Ibrahim. Qala ya abati al-manu marun matu marun. Ibrahim, mohon maaf, Ismail alaihi salam menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin." Dan insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Sidang Jum'ah yang berbahagia, atas mimpi tersebut, karena mimpinya seorang Rasul adalah benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dilaksanakanlah penyembelihan Ismail ini. Namun dalam perjalanannya menuju melaksanakan perintahnya Allah ini, iblis tidak berhenti untuk menyesatkan Ibrahim dan berkata, "Hei Ibrahim, kenapa engkau tega sekali kepada anakmu untuk menyembelihnya?" Justru oleh Ibrahim, setan ini dilempar batu. Karena begitu kuatnya iman Ibrahim alaihissalam, dan tetapi juga setan ini, iblis ini tidak berhenti untuk menyesatkannya dengan berbagai macam cara. Iblis ini berusaha menghentikan Ibrahim ini. Maka karena sudah bulat tekadnya, sudah besar keimanannya bahwa ini adalah perintah Allah, maka tetap dilaksanakan. Dikisahkan maka setelah adanya mimpi tersebut dikisahkan, maka akan dilaksanakannya penyembelihan Ismail alaihi salam. Ini semuanya diceritakan Al-Quran, berarti ini bukan dongeng, ini bukan cerita khayal, karena ini cerita dari Al-Quran yang pasti 100% kebenarannya. Maka ketika pedang Ibrahim mengenai leher Ismail, maka Allah menggantikannya dengan seekor kibas putih yang gemuk. Maka dengan peristiwa ini, apa yang perlu kita ambil hikmahnya? Yang pertama, dari hal tersebut, orang-orang yang sukses itu, orang-orang yang akan mengamalkan agama dengan keimanan itu, tentu mendapatkan ujian. Setan tidak berhenti dalam menyesatkan manusia untuk berbuat dosa. Dan ini juga menggambarkan
betapa kokohnya iman Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Dan juga Ismail ini dilahirkan oleh wanita mulia Siti Hajar alaihissalam. Maka kita lihat ini satu keluarga yang dijamin oleh Allah dengan keimanannya, kekokohannya. Selalu setiap apa yang diperintahkan oleh Allah, sami'na wa ata'na. Tidak ada sedikit pun pemikiran-pemikiran yang hanya untuk melemahkan imannya. Karena ini sudah perintah Allah. Apapun yang terjadi, dijalankan. Dalam menyesatkan. Hikmah yang ketiga, Untuk berbuat dosa. bahwasanya Dan ini juga orang yang sukses itu harus ada perjuangan, ada ujiannya. Iman Ibrahim Dengan peristiwa ini dan putranya dan kenyataannya, bahwasanya semua itu akan berakhir dengan baik apabila benar-benar dia menjalankan ibadah itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini ujian yang diberikan oleh Allah kepada 3 orang manusia yang mulia ini memberikan pelajaran juga kepada kita, bahwasanya sampai kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun, setan ini tidak berhenti untuk menggoda, menyesatkan manusia, melunturkan imannya sehingga menemaninya dia nanti di neraka. Dan juga dalam peristiwa penyembelihan Gibas ini, Ismail ini yang dimulainya seolah-olah bagi orang yang tidak beriman, seperti dicontohkan tadi, iblis memberikan gambaran ketika seseorang menjalankan perintah Allah, seolah-olah dikatakan itu orang yang kejam. Mungkin dari sisi manusia yang mungkin keimanannya kurang, menjalankan perintah Allah ini sesuatu yang mungkin dianggap sederhana, mungkin tidak ada hasilnya. Dan selanjutnya, bahwasanya peristiwa Idul Kurban ini seyogyanya dijalankan karena semata-mata ketakwaan kita, karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Idul Kurban ini tidak semata-mata karena Allah, tidak karena ridha Allah, maka kurban kita ini pun akan sia-sia. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i was samarat. Bukanlah darah dan daging yang akan sampai kepada Allah, namun ketakwaanmu lah yang sampai kepadanya. Sehingga mudah-mudahan bagi kita semuanya bisa mengambil edukasi atau pembelajaran dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya ini, dan menjadikan kita semakin kuat iman kita ketika kita misalnya berkorban dan berhaji, itu semata-mata benar-benar karena ingin ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ditakdirkan orang yang tinggi derajatnya, yaitu derajat orang muttaqin, yaitu orang yang takwa. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita selamat dunia hingga akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.